Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saudara Wakil Presiden, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Pada sore hari ini, sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan Tahun Baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi. Kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan pokok lainnya. Juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata. Kalau begitu, dengan demikian saya mungkin persilakan Kapolri mungkin akan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya adalah segala orang sering panggil akhir-akhir ini Habib Ribu. Mengenai masyarakat cinta pluralis, saya ikut di dalamnya, kebetulan juga saya dikaitkan sebagai ketua di yang masa kedua lah. Kita ini semua kerja bersama. Sedangkan ini kalau nggak bersama-sama susah. Jadi tidak bisa mengandalkan suatu organisasi, tapi butuh kebersamaan semuanya. Bagi saya kalau orang itu beragama nggak ada unsur cinta dan pluralis, itu berarti dia tidak beragama. Karena puncak agama itu cinta. Mau dari agama pun cuma sama. Dan jadi lawannya NTP itu ya radikalisme, pemaksaan, ketidakadilan, apapun. Indonesia bukan negara agama. Indonesia menganggap Pancasila itu ada berapa agama. Saya sih punya harapan negeri ini ada keadilan lah semuanya. Jangan ada diskriminasi lagi. Negeri ini juga didirikan oleh semua orang. Bukan milik satu agama, bukan milik mayoritas. Tapi kita perlu berusaha semua lah bersuara. Semoga nanti ke depan ini tidak ada lagi umat yang diskriminasi. Tidak ada lagi orang ingin membangun tempat ibadah untuk mendekat ke Tuhannya dipersulit. Saya pernah ikut demo ke Mahkamah Bu tentang apa itu SKP masalah pembangunan gereja. Itu bentuk ketidakadilan. Tapi memang negeri ini masih perlu dibenahi lah. Terkadang juga ada masyarakatnya masih primitif. Tapi kita tidak berhenti, tak terus berjuang. Nah, mengenai cinta pluralis ini, ada beberapa teman lah. Masa saat ini ya, langkah saya mencoba melalui YouTube lah. Habib Ribu itu kalau mungkin baru sebulan setengah, tapi jadi kami. Ya saya coba melawan radikalisme. Selama masih ada radikalisme, cinta itu nggak ada. Apalagi pluralisme. Bagi saya itu puncak agama itu akhlak, dan puncak akal adalah toleran. Kalau orang nggak toleran, berarti bagi saya itu orang itu tinggal di hutan. Karena kita tidak bisa menafikan, kita hidup di negeri ini ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kenapa kalau kita nggak bersatu? Masa kita menyerahkan satu agama? Itu tidak bisa. Orang yang ingin menyerahkan satu agama itu berarti dunia benar Tuhan. Karena Tuhan itu bersatu, semua sama aja. Yang penting intinya baik. Kalau mau tahu ajaran Yesus itu cuma satu kata kuncinya, ingin menghapus air mata orang. Itu saja, kalau diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu ingin menghapus air mata orang.
dengan penuh kasih. Jadi udahlah, kita bikin perbedaan-perbedaan agama. Dan saya berdiri di sini bukan orang asing. Saya bukan orang asing di sini. Saya merasa satu iman. Kenapa saya bilang satu iman? Kita sama-sama samawi. Kita sama-sama dari Abraham. Kita semua sama. Yang penting di sisi Tuhan apa? Yang baik, yang ramah. Tuhan tak nanya merek, karena Tuhan tak bermerek. Kita semua sama sudah. Nggak usah saling ikut bocor-bocor. Ayo kita bersatu untuk NKRI ini. Jangan sampai begini nanti politik jalan negara Arab. Bontok-bontokan nggak ada selesainya. Tapi saya yakin bangsa ini bukan kayak bangsa Arab. Bangsa ini punya budi luhur. Nggak suka dengan dorong leher seperti Arab. Nah, untuk itu Anda semua yang di sini jangan suka takut nggak bicara, harus bicara untuk toleransi, untuk keadilan, terus bicara. Masalah terjadi atau tidak, yang penting apa? Anda sudah berusaha. Hasilnya ke depan yang tahu pasti ada Tuhan. Tapi kalau kita nggak berusaha, Tuhan nggak akan berubah kita. Itu mungkin saya minta, saya bahagia loh di polisi. Saya nggak pernah merasa saya orang asing, muslim. Ini saya anggap sama keluarga saya. Tentang Natalan juga. Di Al-Quran aja ada dimuliakan dulu Tuhan Yesus atau Isa. Kita sama-sama ini orang baik. Kenapa harus bersulit? Kalau kita ada hari pahlawan, masa nggak mau ngagungin seorang tokoh yang lahir yang mungkin disebut Tuhan Yesus yang sampai ini hari masih banyak umatnya. Kenapa saling berjumpa? Nanti saya berharap lah, suatu saat bangsa Indonesia semua kalau Natal, Indonesia itu seperti umat Kristen semua. Nanti kalau Lebaran seperti semuanya Muslim. Semua kita bersama. Gak perlu ada perbedaan. Capek kalau kita melihat perbedaan dulu. Tapi perbedaan ini memang indah. Kalau hidup semua sama, nggak ada indah. Tapi perbedaan itu untuk saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling membenci. Tidak ada satu orang pun, mau dari Muslim atau dari Kristen, bisa mewakili kesucian ajaran Yesus atau Nabi Muhammad. Kita ini belum sempurna. Nggak perlu saling mengkafirkan, nggak perlu saling ini. Hentikan itu semuanya. Hidup Abed. Yang penting kita kasih aja. Agama itu cinta. Yes. Kalau nggak punya kasih sayang, berarti kita punya agama. Itu aja mungkin. Saya tidak ada lain ingin kasih sayang dengan mana. Saya ingin menerima Anda sebagai saudara. Itu aja. Kurang panjang, Beb. Hah? Masih kurang panjang. Panjangan. Kurang Kita panjang. sudah ada Kurang, dulu. kurang. Kurang panjang. Malah kurang panjang. Ya, cukup lah mungkin. Ada tokoh-tokoh, ada pendeta, ketua yang layak harus lebih banyak bicara. Ada Mbak Maya, ketua-ketua kemanusiaan. Ada itu. Ada. Mohon doa aja. Saya minta kepada yang di sini mohon doa buat saya. Saya masih bisa dikasih kesempatan dan umur atau apapun masih bisa bersuara untuk NKRI. Itu aja. Saya akhiri kata saya ingin mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Semoga Tuhan memberkati semua manusia yang ada. Karena Natal bukan milik satu agama, tapi milik semua manusia, milik semua orang. Saudara-saudara, selamat hari Natal bagi kita semua. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini memberikan ketegasan bahwa ibadah Natal kekristenan harus berjalan dengan baik dan harus dipastikan keamanannya. Dan itu disampaikannya kepada para pejabat-pejabat seperti Polri dan TNI agar mereka melakukan tugas itu dengan baik. Jadi itu sebabnya kita orang-orang Kristen khususnya yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, mari sama-sama kita bersukacita merayakan hari Natal ini. Sebab pemerintah telah mendukung kita untuk merayakannya dengan berbahagia, dengan penuh dengan damai sejahtera, dan dengan penuh dengan sukacita. Itu sebabnya kita bersyukur akan hal itu. Kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir dalam menjalankan ibadah Natal kita. Saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan yang awal, dan saya yakin Tuhan akan meneruskannya hingga kepada kesudahannya lewat Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Raka Bumi Raka. Maka antar umat agama yang ada di Indonesia ini akan semakin menjunjung tinggi toleransi dan akan semakin bersatu antar agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga pelaku-pelaku intoleran yang kerjanya hanya membubarkan ibadah kekristenan, mengganggu, mengusik orang Kristen, cepat atau lambat mereka akan merasa malu dan dipermalukan. Sebab apa? Indonesia tidak butuh orang-orang seperti itu. Indonesia butuh persatuan. Indonesia butuh kedamaian.
Indonesia butuh kerjasama yang baik antar agama yang satu dengan agama yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Teman-teman, dimanapun kita berada, apapun agama kita, apapun suku, ras kita, mari kita bantu pemerintahan ini. Mari kita bantu Indonesia. Mari kita bantu Bapak Prabowo, Bapak Gibran untuk mengerjakan Indonesia dengan baik. Karena bukan hanya pemerintah yang perlu mengerjakannya, tetapi kita pun sebagai masyarakat harus ikut mendukung, harus ikut bersuara, dan harus ikut berkorban untuk kesejahteraan bangsa kita Indonesia. Saya mengajak kita dimanapun kita berada, kalau ada pelaku-pelaku intoleran apapun agamanya yang mengganggu saudara kita Kristen, ataupun yang mengganggu saudara kita Muslim, atau semua agama yang ada di Indonesia ini, kita harus bersatu melawan para intoleran itu, melawan para kaum radikal. Karena Indonesia tidak mengajarkan kebencian. Indonesia tidak butuh orang-orang seperti itu. Sehingga mereka yang hanya segelintir orang, para oknum-oknum ini jerah dalam membuat gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.